Kenapa kemudian disebut dengan zaman fitnah? Yang ketiga disebut dengan zaman fitnah itu yaitu adalah banyaknya kemunafikan. Banyak orang-orang munafik yang tersebar di antara umat, sampai kemudian menjadikan kaum muslimin itu mereka hidup di antara kantong-kantongnya orang munafik. Dan itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat ke-14, yaitu kemunafikan itu banyak tersebar di mana-mana. Hari ini zamannya, dan kita harus paham apa artinya munafik. Munafik itu ikhwan, kata munafik itu artinya dari kata nafak. Nafak itu apa? Sesuatu yang masuknya dan keluarnya itu berbeda. Itu yang disebut dengan kata nafak. Munafik itu ada dua, munafik amali dengan munafik i'tiqadi. Munafik amali tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Munafik amali itu apa contohnya? Kalau ngomong bohong, kalau berjanji menyelisihi, kalau dia diberikan amanat berkhianat, itu munafik amali. Yang kita bicarakan pada zaman fitnah bukan hanya munafik amali, tapi munafik i'tiqadi yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hadid ayat 14 tadi. Munafik i'tiqadi itu apa? Dohirnya Islam, tapi dalam hatinya menyimpan kebongkahan untuk membenci setiap syariat yang diturunkan oleh Allah. Kalau syariat itu tidak sesuai dengan kemauan dia tolak, dia hujat, dia buang, dan dia tidak malu dan tidak sungkan ketika dia membenci setiap syariatnya Allah. Itu munafik, akhi. Dan zaman fitnah itu banyak orang munafik. Bahkan ada satu riwayat yang disebutkan akan terjadi satu zaman ketika orang mukmin bersembunyi di balik ketiaknya orang munafik. Dan itu hari ini. Orang munafik di mana-mana tanpa kita kemudian bisa untuk membendungnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kita rasakan bukan hanya kenikmatan biasa, tapi kenikmatan yang kita rasakan antum dan saya kan sering, ataupun materi-materi yang kita miliki. Padahal kata hasanah itu tidak ada. Makanya barang siapa orang yang telah diberikan oleh Allah ilmu, maka dia diberikan hasanah. Orang yang punya mobil belum tentu itu hasanah, ilmu dan beramal, baru dia mendapatkan hasanah. Hasanah yang di dunia itu menjadi modal kita untuk mengambil hasanah yang kedua. Hasanah yang kedua itu hasanah kita di akhirat, yaitu adalah ketika maknanya adalah surga dan ridha Allah. Jadi tidak mungkin ada orang yang mendapatkan hasanah di akhirat sampai dia mendapatkan hasanah di dunia. Jadi kalau antum hari ini sudah dipilih oleh Allah, dibolak-balikan hatinya oleh Allah untuk duduk pada majelis ilmu, lalu Allah meringankan beban antum ketika beribadah, berarti antum telah mendapatkan hasanah, dan itulah doa yang dikabulkan dari permintaan antum. Dan semoga kita nanti mendapatkan hasanah pada kehidupan kita berikutnya, yaitu kehidupan ketika kita di surga dan mendapatkan ridhonya. Semoga Allah selalu memudahkan kita untuk mendapatkan setiap kebaikan dalam kehidupan ini, dan semoga Allah selalu menolong kita. Karena yang membantu kita untuk melakukan ibadah itu bukan karena kehebatan kita, tetapi yang bisa menjadikan kita melaksanakan ibadah itu karena pertolongan Allah. Kepadanya kita berharap dan kepadanya kita meminta pertolongan, supaya kita senantiasa bertambah syukur dan senantiasa kita bertambah sabar dalam setiap titian kehidupan kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya mendaratkan kaki di Masjid As-Salam. Ini merupakan masjid pertama yang saya isi di Balikpapan. Kalau Amirah sudah pernah, Istiqomah sudah pernah, kemudian Al-Ikhwan sudah pernah, tetapi di Masjid As-Salam baru pertama kali. Kalau ada yang nanya, gimana rasanya Ustaz? Rasanya ya pertama kali kayak mau nikah. Karena ini saya nyindir bagi yang jodoh. Jadi alhamdulillah kesempatan hari ini saya ketemu dengan As-Salam, satu masjid di komplek, tetapi kepanitiaannya melibatkan setiap warga. Senang sekali, jujur saya bahagia. Saya ini tanpa formalitas dan tanpa apa-apa. Saya tadi malam berjumpa dengan bapak-bapaknya. Mereka datang dengan berbagai macam kesibukan di kantor-kantor mereka dan pekerjaan mereka, tapi mereka mampu berkhidmat kepada masjid. Karena yang paling susah itu memakmurkan masjid. Membangun masjid itu gampang, tetapi memakmurkan masjid itu susah. Memakmurkan masjid itu harus punya sifat iman kepada Allah, iman kepada
bersahabat kecuali kepada Allah. Dan semoga Masjid As-Salam yang menjadi tempat kita menimba ilmu duha kali ini, seluruh panitianya mendapatkan keberkahan karena mereka telah menolong agama Allah, dan semoga mereka akan ditolong oleh Allah dalam kehidupan kampung akhirat mereka. Dan saya berdoa semoga perkumpulan mereka, para panitia dan para pengurusnya, insya Allah dijaga oleh Allah dari bisikan setan untuk tidak saling bermusuhan. Semoga ada Salimah TV, ada Masjid As-Salam, ada Masjid Namira, ada Balikpapan Mengaji, dan semuanya nanti dijadikan oleh Allah bersaudara. Karena yang kita inginkan ketika kita ngaji nambah saudara, supaya bisa menjadi alasan kita dipertemukan dengan mereka kelak di surga. Sudah letih berpisah, sudah letih bermusuhan, sudah banyak air mata, tidak layak orang mukmin itu memusuhi orang mukmin. Yang layak kita musuhi itu orang yang mendolimi saudara kita di Palestina. Orang yang layak kita musuhi itu orang yang menyiksa saudara kita di Uighur. Orang yang layak kita musuhi itu orang yang menyiksa saudara kita di Rohingya. Musuh terlalu banyak, kawan terlalu sedikit, dan harusnya ilmu yang kita pelajari dari Nabi menjadikan kita saling bersaudara. Moga-moga Allah selalu menjadikan hati kita bersaudara dan menjauhkan kita dari segala macam prasangka yang menyebabkan permusuhan. Insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini tidak menyampaikan kajian tentang ngaji merdeka, karena ngaji merdeka sudah kita bahas tadi malam, dan saya berharap semoga antum paham. Jangan sampai antum keluar dari Masjid Namirah tadi malam antum tidak paham, sampai kemudian keluarga antum nanya tadi ngaji apa. Nah itu saya juga bingung ngaji apa tadi, tapi betul-betul antum paham insyaallah. Yaitu karena ngaji merdeka itu menjadi modal bagi kita ketika menjadi penuntut ilmu. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk mengkaji tema yang lain, yaitu tema yang akan kita bahas adalah menjadi keluarga salimah pada pusaran zaman fitnah. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita, karena sebagian besar di sini saya yakin punya keluarga. Bukan sebagian besar, 100% kita ini bagian dari keluarga. Dan kita harus tahu bahwasanya kita merupakan keluarga yang hidup pada zaman fitnah. Kita tidak bisa memilih kapan kita dilahirkan. Kalau kita bisa memilih, mungkin kita pengennya lahir itu pada zaman Nabi, supaya setiap pertanyaan yang kita miliki langsung dijawab oleh Rasul, dan supaya kita melihat langsung bagaimana mukjizat Nabi itu memenangkan agama Allah. Tapi makhluk itu tidak bisa memilih, dan Allah tidak pernah salah untuk mengatur waktu kelahiran kita, di mana kita dilahirkan pada tahun-tahun ini yang disebut dengan zaman fitnah. Dan sesungguhnya menjaga keluarga kita pada zaman fitnah itu jauh lebih berat daripada menjaga keluarga kita pada zaman sebelum terjadinya fitnah yang menimpa kepada umat. Makanya ketika kita sudah menyebut fitnah, itu kan sesuatu yang mengkhawatirkan. Makanya kita harus mengkaji, kita harus mengerti supaya kita tidak tersesat, dan supaya kita menjadi bagian keluarga yang selamat untuk bertemu di dunia, dan kelak nanti akan bertemu dalam kehidupan di surga insyaallah. Sekarang mari kita bahas dulu, sebelum kita membahas zaman fitnah, kita bahas dulu tentang keluarga, sebelum nanti kita membahas apa yang dilakukan oleh keluarga salimah ketika mereka berada pada zaman fitnah. Kita buka dengan kata keluarga. Antum tahu ikhwan, momentum hidup yang tidak pernah mampu dilupakan dengan cepat itu adalah ketika kebersamaan kita dengan keluarga. Keluarga ketika kita kumpul sama bapak kita, ibu kita, anak kita, istri kita, om kita ataupun bibi kita, maka itu merupakan satu fragmen kehidupan yang tidak bisa dihapus. Karena apa? Karena itulah sesuatu yang paling berharga yang mengendap pada hati dan jiwa kita dan tidak bisa dihapuskan. Sampai-sampai kalau nanti kita meninggal dunia, ketika kita sudah berpindah ke alam barzakh, ternyata memori kita tentang keluarga pun tidak hilang, walaupun kita sudah melewati ujian pertama ketika kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Makanya ada sebuah riwayat dari Bara' bin Azib, manusia itu ketika dicabut ruh dari jasadnya, maka yang mencabutnya malaikat maut, yang menyambut ruh itu adalah malaikat rahmah kalau dia orang beriman. Kemudian dikasih kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga, dibawa ke langit, menembus langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, dan setiap pintu langit minta dibukakan dan dibukakan untuknya.
dan setiap malaikat itu memujinya kalau dia orang beriman atas amal soleh yang dia lakukan ketika di dunia. Sampai mentok langit yang ketujuh nggak dibukakan. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya hambaku ini aku ciptakan dari tanah, kembalikan dia ke tanah, dan disitulah nanti aku akan membangkitkan kembali. Maka ruhnya dikembalikan lagi ke jasad yang dibawa para pelayat ke area kuburan untuk dimasukkan ke liang kubur. Bertemu kembali itu ruh dengan jasad. Sempat mendengar suara terompah kaki terakhir kali ketika meninggalkan kuburan. Didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, bertanya tentang ujian pertama, siapa Robnya, siapa nabinya, dan apa agama yang diutus kepadanya. Kalau dia mampu menjawab, maka kemudian Allah berfirman di atas arasnya, Shadaqa abdi, ini hambaku benar nih, jujur dalam iman dan hidupnya. Waftahu lahu baban ilal jannah, maka bukakanlah pintu antara dia dengan surga. Maka kemudian dibuka hijab yang menghalangi antara barzah dengan surga. Maka dia ngeliatin surga. Nikmat atau tidak? Nikmat ngelihat surga kok. Antum kalau tidak percaya sekali-kali berdiri jam 1 siang panas terik di depan mall, pintu gerbangnya. Setiap pintu yang terbuka terasa dingin atau enggak? Dingin, Insya Allah. Tutup lagi panas lagi. Maka itu kayak analoginya. Dia melihat surga secara langsung. Lalu setelah kemudian dia melihat surga, maka kemudian didatangi orang-orang yang rupawan. Dia bertanya, man anta? Siapa kamu? Orang itu menjawab, ana amaluka sholih. Saya ini amalmu yang sholih. Saya sholatmu, puasamu, zakatmu, dan lain sebagainya. Setelah dia mendapatkan kenikmatan itu, melewati ujian yang pertama, antum tahu apa yang diteriakkan oleh mereka pertama kali setelah mereka menyelesaikan ujian yang pertama? Mereka berteriak berkata, ya Rabb aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Wahai Rabbku, tolong cepat segerakan kiamat supaya aku bertemu kembali dengan keluargaku. Itu menunjukkan bahwasanya keluarga itu fragmen kehidupan yang tidak pernah mampu dilupakan sampai ketika nanti kita mati akhi, dan ketika kita menyelesaikan pertanyaan Munkar dan Nakir, yang kita ingat pertama kali itu adalah keluarga, dan itu adalah salah satu bagian dari perkara kehidupan yang kita miliki. Hari ini kita mendapati keluarga. Makanya orang kalau hari ini meremehkan keluarganya, sering keluar, sering kerja, tapi tak memperhatikan kewajibannya kepada keluarga. Ingat, yang setia mendoakan kita, yang setia untuk mengingat kita adalah keluarga kita. Setelah kita paham tentang keluarga ini, maka sesungguhnya keluarga itu diceritakan di dalam Al-Quran itu berbeda-beda, karena masing-masing orang soleh itu mereka diuji dengan keluarganya. Dan saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, sesungguhnya taman kehidupan kita itu ada orang yang datang dalam teras kehidupan kita itu dua, menjadi keluarga kita. Ada yang datang membawa bunga yang membuat kita tersenyum, tetapi ada orang yang datang dalam teras kehidupan kita membawa duri yang membuat kita terluka. Artinya banyak di antara orang soleh itu yang diuji dengan keluarganya. Setelah kita mendapati keluarga itu merupakan memori yang tidak bisa dihapus. Makanya kita jumpai di dalam Al-Quran, banyak di antara orang itu diuji dengan keluarganya. Dari orang-orang soleh, Nabi Nuh diuji dengan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya, Asia diuji dengan suaminya, hatta Rasulullah pun diuji dengan pamannya, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab serta Abu Thalib. Kenapa Allah itu memberikan setiap para nabi dan para rasul itu ujian itu didapatkan dari keluarga mereka untuk memberikan gambaran kepada kita. Kalau nabiku dan rasulku saja tidak ada yang sempurna dalam keluarga mereka, apalagi keluarga kita. Ini perlu saya sampaikan supaya kalau ada di antara antum yang sedang kecewa mendapati keluarganya, antum kecewanya tidak sampai menghujam ke hati. Kenapa? Loh, para nabi aja diuji dengan keluarganya. Dan itu merupakan bagian dari konteks keluarga yang diceritakan di dalam Al-Quran. Setelah kita paham begitulah keluarga, kita harus paham. Maka dengan keluarga kita pun sama. Maka keluarga kita akhi, sesungguhnya keluarga itu diceritakan pula lagi di dalam Al-Quran. Keluarga itu tipenya nanti ketika di akhirat itu ada 4. Yang mana kita pengen bahwasanya kita tahu bagaimana tipe keluarga ketika nanti di akhirat, supaya kita tahu bagaimana menjadikan keluarga kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Tipe keluarga bagaimana Ustaz? Tipe keluarga kita nanti di akhirat itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran ada 4.
Ada tipe keluarga itu yang pertama, kata Allah, tipe keluarga yang ketemu di dunia tetapi tidak pernah bertemu di akhirat selama-lamanya. Siapa yang mengisi poin yang pertama, sifat semacam ini? Ini tipe keluarga orang yang berbuat syirik, tipe keluarga yang berbuat kufur dan mereka melakukan kemunafikan secara i'tiqadi. Ketemu di dunia tapi tidak akan pernah ketemu di akhirat. Makanya Abu Jahal tidak akan ketemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab tidak akan ketemu dengan Ummu Jamil. Hatta Rasul pun tidak pernah bertemu dengan Abu Thalib, pamannya beliau yang tidak beriman sampai beliau meninggal dunia. Kenapa? Karena kesyirikan itu membakar tiket pertemuan yang akan terjadi antara keluarga itu nanti di akhirat. Allah hanya memberikan pertemuan bagi mereka di dunia tapi tidak ada lagi pertemuan di akhirat. Makanya saya pernah mendapati ada tetangga saya dulu ketika masih ngontrak, ada tetangga saya non muslim, anaknya meninggal dunia ketika SMA, nangis-nangis meraung-raung. Maka anaknya baru 17 tahun. Ketika saya melihat beliau menangis meraung-raung itu, yang kepikir saya cuma satu, ya sudah, itulah pertemuan bagi mereka 17 tahun di dunia dan tidak ada lagi pertemuan di akhirat. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mempertemukan mereka, karena kekafiran itu menghalangi mereka untuk ketemu. Dan itu yang kita baca di dalam surat Al-Waqiah. Makanya Allah berfirman apa? Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi. Makanya orang kafir itu nanti pada waktu hari kiamat ketika sudah melihat api neraka secara langsung, apa yang dikatakan orang kafir itu? Mereka berkata, ini bapakku, ini ibuku, ini anakku, ini kolegaku, ini saudara besarku, dan ini keluarga besarku. Masukkan mereka ya Allah semuanya ke neraka, tapi satu, selamatkan saya dari api neraka itu. Dan itu akan terjadi nyata ketika nanti orang akan menggadaikan keluarganya. Kalau mereka di dunia itu ketemu dalam kondisi syirik dan kufur, maka tidak ada lagi pertemuan bagi mereka nanti di akhirat, insyaallah. Makanya antum kalau sudah melihat film Hollywood itu tidak usah baper, biasa saja. Karena romantisnya mereka itu hanya di dunia toh. Bagi yang masih melihat film-film Korea itu juga sama, itu tidak usah baper. Kalau ada yang masih melihat film Korea harus diruqyah. Insyaallah. Tidak usah baper, ya Allah Ustaz romantis banget. Alah romantis di dunia. Tidak akan lagi romantis nanti di akhirat. Masya Allah makannya ditemani dengan bunga mawar. Ya tidak bisa beli daging. Ya kan? Romantis banget Ustaz, pakai candlelight, pakai lilin. Alah, karena dia tahu TDL listrik lagi naik, makanya pakai lilin. Maka kemudian tidak usah kita baper. Kenapa? Pertemuan bagi orang yang tidak beriman sama Allah itu hanya sebentar di dunia, tapi tidak ada lagi pertemuan untuk mereka di akhirat. Walaupun mereka itu kayak Romeo dan Juliet sampai matinya berpegangan tangan, halah tidak akan pernah berpegangan tangan di akhirat itu. Dan itu tipe keluarga yang pertama, ketemu di dunia tapi tidak pernah ketemu di akhirat. Ada tipe yang kedua yang dikatakan oleh Al-Quran, yaitu adalah keluarga yang tidak pernah ketemu di dunia tapi ketemu di akhirat, di surga. Siapa ini? Banyak contohnya. Kayak Khadijah tidak bertemu dengan Aisyah, tapi ketemu nggak nanti di akhirat? Ketemu. Ibu saya tidak ketemu anak saya, yaitu Basam. Yang terakhir tidak ketemu karena ibu saya meninggal 3 tahun lebih dulu daripada lahirnya Basam. Tapi kalau ibu saya di surga dan Basam nanti insya Allah moga-moga menjadi penduduk surga, maka insya Allah ketemu. Walaupun tidak pernah ketemu dalam kehidupan di dunia. Kenapa? Sama-sama beriman. Walaupun tidak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Sama, kita sama Nabi itu tidak pernah ketemu Nabi. Tapi kalau kita taat sama Nabi, ngikutin sunnahnya Nabi, dan mengikuti sunnah Nabi itu tidak usah nyesatin setiap orang. Ngikutin sunnah itu tidak identik dengan menyesatkan orang. Kalau kemudian kita ngikutin sunnahnya Nabi, maka walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi di dunia, tapi kita pasti akan ketemu dengan Nabi. Di mana? Di Telaga Al-Kautsar. Dan kita akan bertemu dengan Rasulullah, Kenapa? Salah satu kenikmatan surga itu saling bisa mengunjungi satu dengan yang lainnya, walaupun tingkatan surganya itu berbeda-beda. Surga itu kan punya tingkatan. Dan ingat, tingkatan bawah bisa melihat ke atas, atas bisa melihat ke bawah. Kalau antum di sini kan nggak bisa melihat ke atas.
Nanti iri dong Ustaz melihat yang di atas. Di surga tidak ada iri. Kalau masih ada iri berarti masih di balik papan baru. Nggak ada iri. Nggak ada iri. Dan kemudian kita bisa mengunjungi Nabi Adam, bisa mengunjungi Nabi Musa, walaupun kita tidak pernah ketemu di dunia. Dan nanti ketika ketemu dengan Nabi Adam, jangan kaget, Nabi Adam itu tingginya 40 meter. Kenapa kok sekarang kita semakin pendek Ustaz? Karena maksiat. Jadi maksiat itu bukan hanya menggerakkan gelombang, bukan menurunkan angin. Maksiat itu sampai memperpendek tingginya kita, itu juga maksiat, kata Imam Ibnu Qayyim. Tapi tidak usah dikomentari ya, kalau ada orang yang pendek berarti banyak maksiat. Itu secara umum. Ini secara umum. Nanti ketemu dengan Nabi Adam. Dan ingat, kita pun fisiknya sebagaimana Nabi Adam. Tidak ketemu di dunia, tetapi ketemu di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada keluarga yang dikatakan oleh Al-Quran dalam surat Az-Zukhruf 67, keluarga yang ketemu di dunia tetapi bertengkar hebat di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Berapa banyak orang yang saling mencintai, kelak pada waktu hari kiamat mereka saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Di situ Imam Ibnu Katsir berkata, ada tipe keluarga yang ketiga, ketemu di dunia, bersua di dunia dalam mahligai pernikahan dan keluarga, tapi ternyata mereka akan menjadi musuh dalam kehidupan di akhirat. Kenapa? Karena keluarga itu merupakan keluarga yang tidak takut kepada Allah dan tidak pernah mengingatkan kita kepada jalan surga dan jalannya Allah. Makanya di situ sampai diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, ada suami kemudian bertengkar hebat dengan istrinya, ada istri menggugat suaminya, ada anak menggugat orang tua, ada orang tua menggugat anak, semuanya bertengkar. Kenapa? Karena mereka baru terbelalak matanya. Apa yang mereka sering lalaikan ketika mereka berkeluarga di dunia, tidak pernah ngingetin surga dan neraka, ternyata betul-betul neraka itu terpampang di kedua pelupuk matanya dan tidak bisa lagi diingkari. Makanya banyak istri yang nanti komen kepada suaminya, loh ternyata saya ini akan masuk neraka. Karena setiap orang ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu semuanya sudah ngerasa kemana tujuan nanti dia nanti akan berada. Makanya wanita akan berkata, ya Allah bibi, mas, kamu dulunya tidak pernah ngingetin saya pakai jilbab, tidak pernah nutup aurat. Saya baru tahu ini, ternyata neraka itu menyediakan tempat bagi mereka yang tidak menutup auratnya, ditempatkan oleh Allah di dalam neraka yang paling dalam, saking dalamnya dia tidak bisa mencium baunya surga. Bertengkar, siapa yang digugat? Suaminya nanti kemudian akan menggugat istrinya, loh kamu dulu ngaji tahu yang benar, tidak pernah ngasih tahu ke saya. Ada anak nanti menggugat orang tuanya ketika orang tuanya tidak pernah mengingatkan anaknya kepada jalan yang benar. Anak perempuannya diajak sama laki-laki diem, anak laki-lakinya ngajak perempuan yang belum halal diem, nanti digugat Pak. Bisa jadi ada seorang anak putri, dia berzina, ketika dihisap oleh Allah dia zina, dia nyalahin itu bapak saya, bapak saya memperbolehkan saya diajak sama dia kok. Makanya jangan diperbolehkan. Kenapa? Mungkin Pak romantis Pak, mungkin harmonis, tapi nanti akan menjadi sebab pertengkaran di akhirat. Karena sesungguhnya banyak tipe keluarga itu yang mendiamkan masalah. Kenapa? Karena tidak mau meledak bomnya. Kalau tidak meledak hari ini, yang paling parah itu nanti kalau meledak di akhirat bom itu, yaitu bom waktu yang menjadikan kita saling bermusuhan. Makanya harus saling mengingatkan, walaupun saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ya, kalau mengingatkan keluarga itu harus ngerti waktu. Kalau suaminya lagi capek ya jangan diingetin dulu, nantilah sambil dipijit dibuatin teh hangat baru diingetin. Jangan mentang-mentang baru pulang ngaji semangat, suaminya baru buka pintu kena macet 2 jam. Sini bi, kalau Allah Ta'ala fil Quran, suaminya pasti marah. Tapi di situ ada tipe yang ketiga, ketemu di dunia bertengkar di akhirat. Kalau kemudian gitu kita paham ya, bertengkar dengan keluarga itu berat ikhwan. Kenapa bertengkar dengan keluarga itu berat? Berapa banyak preman kalau dia bertengkar dengan 5 preman di terminal, maka dia itu masih mampu untuk ngopi. Kenapa? Karena bertengkarnya dengan 5 preman. Tapi kalau preman sampai bertengkar dengan istrinya atau anaknya, itu ngopi itu sudah terasa pahit. Karena tanpa gula ya. Tapi dia pahit. Kenapa? Bertengkar sama keluarga itu berat.
Berapa banyak istri yang bertengkar dengan teman arisannya, santai masih bisa masak sambil kemudian dia itu senyum-senyum. Tapi kalau ada seorang istri bertengkar sama anaknya atau bertengkar sama suaminya, sudah pusing dia. Kenapa? Bertengkar dengan keluarga itu melelahkan, akhi. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami yang ketiga, yaitu keluarga yang ketemu di dunia tetapi bertengkar di akhirat. Ada yang keempat. Yang keempat itu apa? Yaitu tipe keluarga yang ketemu di dunia, bertemu di akhirat. Dalam surat Tur 21 sampai 26. Ketemu dia di dunia, ketemu nanti di akhirat. Karena mereka apa? Musyfikun, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keluarga yang kita inginkan. Keluarga yang keempat, yaitu keluarga yang ketemu di dunia tetapi ketemu di akhirat, yaitu bersama dengan teman-teman surga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Setelah kita paham bahwasanya keluarga terbagi menjadi 4 dan keluarga yang kita inginkan adalah keluarga yang keempat, ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Nah, sekarang kita harus paham. Makanya bagaimana kita menjadi keluarga yang salimah? Karena konsep keluarga yang terkenal itu sakinah, mawaddah dan warahmah. Walaupun saya tidak pernah menjumpai itu di antara ulama dulu ya, tapi tidak apa-apa, maknanya bagus. Tapi ada satu sifat keluarga yang hari ini jarang kita bahas. Selain sakinah, selain mawaddah dan selain warahmah, apa? Keluarga yang salimah. Salimah itu apa? Bukan salimah TV, salimah. Salimah itu yang keluarga yang selamat. Bagaimana konteksnya ketika kita ingin menjadi keluarga yang selamat, ketemu di dunia, ketemu di akhirat, sebagaimana dalam surat At-Tur 21 sampai 26. Lah itu yang akan menjadi pembahasan kita. Dan sesungguhnya menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang salimah itu bukan sesuatu yang gampang dan bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena kita hidup pada zaman fitnah. Hidup pada zaman fitnah itu bukan untuk jadikan kita senang-senang, enggak. Hidup pada zaman fitnah itu berat, ikhwan. Jangan antum merasa wah enak ya hidup pada zaman fitnah, dilipat gandakan pahalanya. Antum tidak pernah paham. Hidup pada zaman fitnah itu berat. Makanya doanya Rasulullah itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam fitnah, fitnah yang nampak dan tidak nampak. Itu menunjukkan bahwasanya fitnah itu berat. Fitnah itu sulit. Makanya sampai ada seorang sahabat itu takut betul dengan fitnah. Siapa itu? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan kita paham imannya kayak apa. Tapi ternyata Umar bin Khattab itu walaupun imannya luar biasa, sekuat itu, bahkan setan pun akan rela untuk mundur daripada bertemu dengan Umar bin Khattab dalam satu gang. Tapi ternyata Umar bin Khattab itu takut dengan fitnah dan tidak pernah berharap untuk ketemu fitnah. Kenapa? Karena orang beriman itu tahu hidup pada fitnah itu sesuatu yang sulit dan sukar. Jadi antum tidak boleh minta fitnah. Apalagi minta, ya Allah panjangkan umurku supaya ketemu Dajjal. Tidak usah. Oh, gogrok antum nanti. Susah menghadapi Dajjal karena tidak boleh kita minta fitnah. Makanya antum tahu apa yang diminta oleh Umar bin Khattab. Saking takutnya beliau kepada fitnah, sampai Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah menyampaikan kepada beliau, menyampaikan kepada kita, Umar bin Khattab itu ada satu doa yang dilazimi oleh beliau kira-kira 6 bulan atau 1 tahun sebelum meninggal dunia untuk menggambarkan takutnya beliau kepada fitnah. Sampai kemudian beliau berdoa. Apa doanya Umar bin Khattab? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin. Wa idza aradta adarta fin nasi fitnatan faqbitni ilaika ghairu maftunin. Itu kata doanya Umar bin Khattab. Doanya Umar bin Khattab itu saking menggambarkan takutnya Umar kepada fitnah itu, sampai Umar bin Khattab itu berdoa, ya Allah, aku meminta perbuatan yang baik, meninggalkan yang mungkar, mencintai orang miskin. Kalau memang engkau akan turunkan fitnah kepada manusia, tolong ya Allah cabut nyawaku sebelum aku mendapatkan fitnah itu tersebar pada kehidupan manusia. Dan Allah bayar kontan. Allah kabulkan doanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal dunia sebelum fitnah merambah kepada kaum muslimin. Makanya Umar bin Khattab tidak melihat fitnah yang terjadi antara sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali. Itu karena doanya Umar, saking takutnya Umar kepada fitnah.
Makanya sampai Umar saja sudah khawatir. Dan antum tahu nggak, Umar bin Khattab itu imannya, saking tebelnya iman Umar bin Khattab itu, Allah itu menahan fitnah di pintu langit ketika Umar masih hidup. Masya Allah. Jadi Allah itu tahan fitnah di pintu langit, Allah tidak turunkan kepada manusia. Kenapa? Masih ada Umar bin Khattab yang hidup. Makanya fitnah itu merambah kepada kaum muslimin kapan? Ketika Umar bin Khattab telah meninggal dunia, maka fitnah merambah tanpa henti kepada kaum muslimin. Makanya pernah kan terjadi satu dialog Umar dengan para sahabat. Umar tuh nanya, "Minkum yahfaz hadits Rasulullah fil fitnah?" Siapa di antara kalian yang hafal masalah hadis Nabi tentang masalah fitnah? Yang ditanya sahabat. Kemudian ada sahabat yang mengacungkan jarinya, Hudzaifah ibnu Yaman, "Ana ya Amirul Mukminin." Saya hafal hadis masalah fitnah. Antum tahu enggak, ikhwan? Hadis yang paling panjang disampaikan Nabi itu hadis masalah fitnah. Nabi menyampaikannya dari habis subuh, beliau duduk berdiri, kemudian seluruh para sahabat dengerin, dikiranya sebentar, ternyata sampai menjelang duhur. Para sahabat sempat berprasangka nanti duhur selesai. Ternyata Nabi berhenti ketika duhur, sholat, habis sholat duhur berdiri lagi. Nabi menyampaikan lagi, melanjutkan hadis tadi dari habis duhur sampai asar. Para sahabat menyangka asar selesai. Asar selesai. Ternyata kemudian asar Nabi sholat, kemudian berdiri lagi sampai maghrib baru selesai. Para sahabat tidak beranjak dari masjid pagi sampai kemudian maghrib hanya untuk mendengarkan kelanjutan hadis fitnah yang disampaikan Rasul. Itu hadis fitnah itu. Makanya tidak ada yang hafal tentang hadis fitnah itu kecuali beberapa personal dari sahabat yang paling kuat hafalannya. Kalau kayak anak dan antum pasti tidak hafal. Rasulullah nyampein apa? Masalah fitnah. Ya, hadisnya apa? Nah, itu yang saya tidak hafal. Maka kemudian yang hafal Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah mengatakan saya hafal tentang masalah fitnah. Kemudian Umar bin Khattab itu berkata, "Udkurha," sebutkan. Kemudian Hudzaifah sempat salah, dia menyebutkan tentang yang diinginkan oleh Umar. Dia mengatakan fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa tukaffaru bis salati was shaumi was shadaqah. Setiap laki-laki nanti mendapatkan fitnah pada hartanya dan keluarganya dan akan dihapuskan dengan sholat dan puasa dan amal solih. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Laisa hadhil fitnah allati uriduha, walakin uridul fitnah allati tamuju kama yamujul bahr." Bukan itu yang aku tanyain. Yang aku tanyain itu fitnah yang gede, yang bagaikan gelombang air laut menerjang setiap rumah. Tidak ada setiap rumah kecuali terkena fitnah itu. Kemudian Hudzaifah ibnu Yaman berkata, "La ba'sa 'alaika ya Amirul Mukminin." Tenang saja wahai Amirul Mukminin. Antara dirimu dengan fitnah itu ada penghalangnya, ada pintunya. Dan selama pintu itu masih ada, maka kamu tidak akan pernah menjumpai fitnah. Kata Hudzaifah ibnu Yaman, kamu tidak akan pernah menjumpai fitnah. Kemudian Umar bin Khattab cerdas, beliau bertanya kembali kepada Hudzaifah, "Yuftah dzalikal bab am yuksar?" Apakah pintu itu nanti dibuka ataukah pintu itu nanti dirusak? Dijawab sama Hudzaifah, pintu itu nanti dirusak wahai Hudzaifah. Dan siapakah yang dimaksud Hudzaifah pintu itu? Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab dirusak, artinya apa? Beliau matinya bukan sakit, tetapi matinya dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Hadis itulah kita paham, itulah bagaimana kekhawatiran Umar bin Khattab terhadap fitnah. Makanya kita kalau hari ini ada ustaz ngomong kita hidup pada zaman fitnah, antum jangan senyum, alhamdulillah, enggak gitu. Tapi ketika kita kemudian diingetin oleh para ustadz bahwasanya kita hidup pada zaman fitnah, itu sebenarnya sedih. Kenapa? Karena beban yang kita bawa, apalagi kalau nanti kita menjaga anak-anak kita, itu berat dan sulit, ikhwan. Tapi bagaimanapun itu konsekuensi yang harus kita pegang, karena kita telah ditakdirkan untuk lahir pada zaman fitnah. Makanya setelah kita mengerti itu, kita punya rasa takut. Nah sekarang setelah kita mengerti betapa khawatirnya orang mukmin terhadap fitnah, sekarang pertanyaan kita, artinya fitnah itu apa sih Ustaz? Nah ini juga harus kita ngerti. Jangan sampai kemudian kita dengar kata fitnah, tapi akhirnya kita tidak pernah paham dan tidak pernah ngerti artinya fitnah itu apa. Ada yang mengatakan fitnah itu memberitakan berita yang tidak sesuai dengan fakta, itu fitnah. Nah, itu fitnah menurut bahasa Indonesia.
Apalagi ada yang mengatakan hati-hati dengan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu dalilnya benar tapi tafsirnya salah. Fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan itu bukan pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta, tapi fitnah yang maksudnya di situ apa? Kesyirikan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti kita masih belum paham tentang fitnah. Fitnah itu apa? Makanya kemudian kita bahas dulu. Nanti ada korelasinya dengan keluarga tadi, karena keluarga Salimah pada zaman fitnah. Berarti kita harus paham dulu arti fitnah itu apa. Dan arti fitnah itu sudah dijelaskan oleh para ulama, karena sesungguhnya disampaikan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Kalau tidak salah ada 11 kali Allah itu mengulang kata fitnah di dalam Al-Quran. Dan kita harus paham, dari 11 kali Allah menyebutkan kata fitnah bergantian, ternyata fitnah itu memiliki makna yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Makanya kita bahas dulu artinya fitnah itu apa sih? Kenapa kok disebut dengan fitnah? Maka kemudian kita akan ambilkan pendapatnya dari Syekh Shalih Al-Munajjid. Kenapa disebut zaman itu dengan zaman fitnah? Ya, disebut dengan zaman fitnah karena ada yang mengatakan zaman fitnah itu ketika kiamat kecil, tanda-tandanya sudah mau habis, Ustaz. Iya, itu juga termasuk makna zaman fitnah. Dan kita paham ikhwan, bedanya antara kiamat kecil dengan kiamat besar itu apa? Yaitu adalah kiamat kecil itu tandanya jauh lebih banyak daripada tanda kiamat besar. Dan bedanya tanda kiamat kecil itu jedanya antara satu tanda dengan tanda berikutnya kadang-kadang terbentang jarak yang lama dan waktu yang lama. Kalau tanda kiamat besar enggak. Tanda kiamat besar itu kayak kalau mutiara yang terputus dia dari benangnya, maka mutiaranya itu jatuh beruntun tek 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 cepat. Itu tanda kiamat besar. Nah, tanda kiamat kecil sekarang para ulama menyampaikan hampir 80% sudah kelihatan semuanya oleh Allah. Semuanya telah diperlihatkan oleh Allah. Ya, contohnya tanah gurun pasir di Jazirah Arab, di Semenanjung Arab sekarang sudah menjadi hijau. Antum saya kemarin umroh Mekah, dari Madinah ke Mekah itu sebagian dari wilayahnya antara Madinah dan Mekah sudah tumbuh rumput, jadi sudah hijau akhirnya. Antum tidak usah di situ. Abu Dhabi itu termasuk Arab dia. Itu antum melihat itu sepanjang mata itu hijau. Oman hijau. Itu salah satu tanda kiamat yang sudah betul-betul muncul. Kita mendapati pula tanda kiamat lagi bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat sampai penggembala kambing itu mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi. Antum lihat Abu Dhabi, Oman 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu mereka masih menggembala kambing. Sekarang mereka itu hutan belantara beton dan mereka betul-betul memiliki gedung-gedung pencakar langit dimiliki oleh mereka. Makanya sebagian ulama mengatakan disebut zaman fitnah itu apa? Karena tanda kiamat kecil sudah mulai habis dan kita mengarah kepada tanda kiamat besar. Makanya kita lihat kan kemunculan Dajjal ini sekarang sudah mulai terasa. Dan ingat ikhwan, Dajjal itu bukan jin, Dajjal itu bukan syaitan, Dajjal itu manusia. Berarti Dajjal itu kalau manusia, maka dia pasti memerlukan bantuan dari manusia yang mendukung setiap program-programnya. Makanya kita lihat kan hari ini itu seakan-akan ada invisible hand, seakan-akan itu ada tangan yang tidak terlihat. Kita dipaksa untuk ngikutin apa yang ditentukan tanpa kita ngerti dan tanpa kita bisa membuat pilihan. Ya kan? Dulu kita pakai emas, dipaksa supaya kita pakai uang kertas. Tidak ada pilihan, semuanya akhirnya pakai uang kertas, emas ditinggalkan. Siapa yang memiliki emas sekarang? Yahudi, karena mereka yang mengambilnya diganti dengan uang kertas. Sekarang kita dipaksa lagi, uang kertas tidak laku, diganti dengan apa? Kartu elektronik. Sampai kalau kita masuk tol itu, kalau kita tidak punya e-tol, walaupun kita punya uang 2 miliar, tidak bisa masuk tol. Pak, mana e-tolnya? Saya punya rekening 2 miliar. Anda tidak butuh rekening 2 miliar. E-tolmu mana? Dan semuanya kita dipaksa pakai itu. Makanya hal inilah kita mendapati siapa yang ngarahin semua kayak gini nih. Kan kita bertanya-tanya. Antum melihat nggak dulu ketika saya kecil, ketika saya masih di SD, kita ini musiknya berkiblat kemana? Ke Amerika.
Ada New Kid on the Block. Tahu New Kid on the Block? Nggak tahu karena antum terlalu muda. Ini bagi yang tua-tua. Kalau ada yang tahu berarti dia tua kayak saya. Ada Gen and Rose. Kita dipaksa ke barat. Loh, sekarang tiba-tiba barat dimatiin. Disuruh pindah ke Korea. Orang baratnya tidak ada yang membuat girl band atau boy band. Kita dipaksa untuk ke Korea tanpa kita ngerti kenapa kok tiba-tiba sekarang kita ke Korea. Itu kalau kita pikir itu invisible hand, tangan yang tidak terlihat itu. Dan itu program itu. Makanya kemudian akhirnya apa? Itulah sebagian ulama sampai mengatakan disebutnya zaman fitnah itu adalah ketika sebagian besar tanda kiamat itu sudah diperlihatkan oleh Allah sampai tinggal beberapa tanda yang belum diperlihatkan dan itu menjelang tanda kiamat besar. Tapi ingat, walaupun semacam itu tetap Allah tidak akan memberikan kiamat besar sampai kita diberikan dulu kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus paham, kalau begitu fitnah itu kenapa zaman kita disebut dengan zaman fitnah? Maka itulah yang kemudian kita harus sampaikan mulai sekarang. Syekh Shalih Al-Munajjid itu menerangkan ada banyak sekali makna yang disebutkan oleh beliau dan kita akan sebutkan 5 saja. Kenapa zaman kita disebut dengan zaman fitnah? Maka yang pertama disebutnya dengan zaman fitnah itu yaitu adalah ketika disebut zaman fitnah karena susahnya bersatunya orang yang beriman dan banyaknya perselisihan yang terjadi di antara orang yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-47. Maka kemudian dalam surat At-Taubah 47 kata fitnah disebutkan pada ayat ini dan para ahli tafsir menerangkan disebut dengan fitnah itu apa? Karena banyaknya perselisihan dan pertengkaran di antara orang yang beriman dan susahnya untuk bersatu. Nah, itu fitnah. Makanya kalau kemudian kita lihat hari ini susahnya orang untuk kemudian bersatu, walaupun sekarang alhamdulillah kita sudah mendapati banyak sekali ustadz-ustadz yang mengarah kepada persatuan untuk saling bersama-sama memaklumi dulu setiap kekurangan masing-masing dari komponen dakwah. Tapi yang kita dapati dan kita jumpai memang banyaknya pertikaian dan banyaknya permusuhan. Kadang-kadang satu masjid pengurusnya pecah, bahkan kadang-kadang mengatakan dan mengajarkan satu hal kitab yang sama tapi bisa pecah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya disebutnya zaman fitnah itu apa? Banyaknya pertikaian dan banyaknya perselisihan di antara orang yang beriman. Makanya kalau kita mendapati kayak gitu jangan dinikmati, tapi harus disembuhkan karena itu bagian dari fitnah. Makanya Allah sebutkan surat 47 surat At-Taubah ayat ke-47 arti dari fitnah itu banyaknya perselisihan di antara orang yang beriman. Dan salah satunya ikhwan yang tadi malam saya sebutkan itu. Apa sih yang menyebabkan susahnya kita untuk saling bertemu dan saling bersaudara? Yaitu ketika kita sering menjadikan fikih itu komoditi untuk saling bermusuhan. Sekali lagi saya sampaikan, fikih itu luas akhi, yang sempit itu hati kita. Ya, silakan dibuat status itu supaya kemudian orang paham. Karena apa? Karena kemudian fikih itu luas dan kita sering tidak sadar menjadikan fikih itu menjadi komoditi kita untuk menyerang orang lain. Dan akhirnya apa? Betul dengan kata-kata fitnah, yaitu terjadinya perselisihan. Dan akhirnya orang ketika mereka bermusuhan, mereka menikmati permusuhan, padahal berulang-ulang saya sampaikan tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali adalah setan dengan menjadi setan dalam bentuk manusia ketika kita menikmati permusuhan. Ikhwan, ajaran agama ini tuh ajaran yang mengajarkan kita untuk saling mencintai, bukan saling bertikai. Makanya antum tahu ikhwan, sampai-sampai kalau antum perhatikan dalam setiap ajaran sunnah itu mengkondisikan kita untuk saling bersatu dan saling bersama dan menjaga perasaan saudara kita. Itu inti ajaran sunnah itu kayak gitu. Antum tahu ya, saya ambilkan contoh dari satu persatu bagaimana sunnah itu selalu mengkondisikan kita untuk bareng-bareng dan supaya kita tidak saling bermusuhan. Contoh satu, saya ini kalau makan, kalau saya makan di satu tempat, ada sahibul bait nyajikan saya kurma. Saya datang sama teman saya, kemudian disuguhkan kurma. Dalam sunnah, anak tidak boleh ngambil kurma itu langsung 2. Kenapa nggak boleh ngambil kurma langsung 2? Karena ada teman antum. Masya Allah, baru nyebut kurma teh datang. Alhamdulillah sekolah. Maka kemudian tidak boleh ngambil kurma itu langsung 2. Kenapa kita tidak boleh ngambil kurma langsung 2? Karena nanti menyakiti teman antum yang belum mengambil kurma.
apalagi kalau sahibul baitnya menghidangkan kurmanya 3, ya kan? Dan tamunya 2, ya kan? Bingung siapa yang ngambil satunya. Maka kemudian itu antum harus mengambil 1. Kenapa sunnah sampai membahas masalah sekecil itu, sampai urusan ngambil makanan kita tidak boleh 2. Makanya antum kalau misalkan disuguhi di satu rumah gorengannya disuguhi 4, antum jangan ngambil gorengan langsung 2. Teman antum mikir, ya Allah terus saya apa itu nanti, kan gitu. Kenapa kok sampai sunnah ngurusin sedetail dan sekecil itu? Untuk jaga perasaan kita supaya kita tidak nyakitin saudara kita. Coba sampai sekecil itu akhi. Kita ini kalau sama kemudian beliau, ya sama-sama beliau, kemudian saya ngobrol dengan beliau, saya nggak boleh berbisik-bisik sama beliau. Kenapa nggak boleh berbisik-bisik? Karena ada yang ketiga. Walaupun saya nggak ngomongin beliau, tapi saya nggak boleh berbisik-bisik. Walaupun saya nyetor hafalan surat Al-Ikhlas mungkin, tapi nggak boleh. Kenapa? Menyakiti yang ketiga. Kenapa kok sampai sedemikian? Karena sunnah itu ngajarkan kita untuk menjaga perasaan kita kepada orang yang beriman, bukan menjadikan antum menikmati ketika antum menyakiti orang beriman. Makanya antum tahu kan, Rasulullah pernah beliau itu didatangi Abdullah bin Umi Maktum, seorang fakir miskin yang saat itu Nabi sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy. Buta matanya beliau, tapi ketika saat itu Nabi abasa wa tawalla, Abi itu bermuka masam, Nabi bermuka masam dan Nabi berpaling. Ketika Nabi bermuka masam dan berpaling, Abdullah bin Umi Maktum tahu atau tidak tahu? Tidak tahu, beliau buta kok. Beliau bermuka masam. Kenapa? Menurut beliau sedang khusyuk mengajak para pembesar Quraisy untuk masuk Islam. Siapa yang kemudian menegur Rasulullah? Allah. Dari arasnya diturunkan surat Abasa wa Tawalla, dan ayat itu dibaca oleh kita sampai hari kiamat untuk menjadikan kita faham akhi, bahwasanya menjaga hati orang yang beriman itu merupakan sebuah kewajiban di antara orang yang beriman. Jadi kalau antum nyakitin orang beriman itu jangan ketawa-ketawa. Kenapa? Bukan itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Makanya disitulah kita paham. Yang pertama, kenapa disebut zaman fitnah? Orang susah untuk berdamai, orang susah untuk bersama-sama, dan senangnya berselisih, dan mereka menikmati ketika mereka menyakiti saudaranya. Kayak gitu terus gimana coba? Antum sakitin orang beriman terus antum seneng gitu? Antum terus merasa senang, gembira, antum sampaikan di majelisnya antum. Boleh itu ikhwan. Dan itu termasuk di antara zaman fitnah. Tapi ini tidak boleh loh nanti jadi dalih pembenaran antum kalau bermusuhan. Kenapa antum memusuhi dia, menyakiti dia? Nah itulah zaman fitnah Ustaz. Sudah biasa aja, ini zaman fitnah kayak gitu. Ya boleh gitu. Kita nyebutkan zaman fitnah ketika banyaknya perselisihan itu untuk menjadikan kita paham supaya kita tidak terkena fitnah tersebut dalam kehidupan kita. Yang pertama, kenapa disebut dengan zaman fitnah? Karena banyaknya pertikaian di antara orang yang beriman. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kenapa kemudian disebut dengan zaman fitnah? Makna yang kedua disebutnya zaman fitnah, para ulama lalu menyebutkan disebut dengan zaman fitnah karena samar-samarnya antara yang hak dengan yang batil. Jadi kita susah untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita susah membenarkan mana yang hak dan mana yang batil. Makanya Allah menyampaikan pada surat Al-Anfal ayat yang ke-73, illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Surat Al-Anfal 73. Yaitu adalah kalau kamu kemudian tidak melakukan ketaatan akan terjadi fitnah dan kerusakan. Fitnah pada surat Al-Anfal 73 diartikan oleh para ulama yaitu samar-samar antara yang hak dengan yang batil. Susah orang itu mengenali, sulit orang itu membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan itu kejadian pada zaman hari ini kan. Kita susah mengenali bagaimana yang hak dan yang batil itu susah, sulit. Tidak segampang pada zaman Nabi. Kalau pada zaman Rasulullah itu kan lebih gampang ikhwan. Antum punya pertanyaan, antum tanya kepada Nabi SAW langsung dijawab, selesai. Itu pada zaman Rasul. Kalau sekarang enggak, kita bingung. Enggak usah masalah agama, masalah umum aja kita susah untuk membedakan antara sesuatu. Kita enggak usah yang susah-susah, membedakan laki-laki dan perempuan aja susah sekarang. Ini laki atau perempuan ya? Kalau perempuan kok lahirnya ada jangkungnya gitu.
kalau laki kok ya cakep. Sampai gitu kan, membedakan laki-laki perempuan susah. Sampai di Indonesia itu lagi polemik itu, orang ini laki atau perempuan, orang bertengkar gara-gara mempertanyakan identitasnya itu laki-laki dan perempuan. Coba Masya Allah, lo sampai identitas orang itu laki-laki dan perempuan itu susah untuk diketahui. Nah, itu zaman fitnah. Kita membedakan buah yang asli sama buah yang tidak asli, yang kena suntikan susah. Karena kita ketika pengen makan buah supaya sehat, hati-hati, tidak semua buah itu dipetik dari buahnya kemudian langsung sehat untuk dimakan. Tidak sedikit buah yang disuntik, dikasih pelapis kemudian lilin supaya menarik perhatian kita, supaya kemudian kita makan buah itu. Insya Allah. Ya kan? Coba kita ngelihat buah, ini ada lilinnya atau enggak, bingung kita membedakannya. Itu kalau buah bisa membuat status, mungkin dia sesedih gitu. Salah saya apa gitu dibuat kayak gini. Karena kemudian itulah fitnah. Makanya sampai kita mendapati, sampai kita membedakan bakso yang berformalin sama yang tidak berformalin susah. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya paham. Kalau dalam urusan dunia saja membedakan mana barang KW dan ori aja susah, apalagi di dalam agama. Makanya dalam konteks agama apa? Kita mendapati bahwasanya di antara yang kita jumpai dalam kehidupan zaman fitnah itu apa? Membedakan yang hak dengan yang batil itu susah. Dan ingat ikhwan, laisa kullu ma yalma dhahab. Tidak semua yang berkilau itu emas. Tidak semua yang berkilau itu emas. Susah sekali untuk membedakan. Makanya kadang-kadang sampai diri kita ketika mendapati satu konteks permasalahan yang terjadi, loh sampai kita ini kadang-kadang harus sholat gitu, sampai kemudian istikharah, kemudian melihat bagaimana ya Allah ini gimana ya melihat yang benar dan yang salah itu bagaimana. Karena susahnya ketika kita membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kalau pada zaman Nabi lebih mudah. Kalau mereka mendapatkan pertanyaan, mereka tinggal tanya sama Nabi. Kalau hari ini, ikhwan, kita tanya sama ustadz sini beda dengan ustadz sana. Kadang-kadang kita bingung, tidak usah antum, ustadznya aja bingung. Ini yang benar yang mana? Sampai-sampai terkadang saya, ini khususnya, itu kadang-kadang saya itu sampai istikharah ketika akan mencari satu jawaban, ketika mendapati dua konteks persoalan itu. Ternyata jawabannya di dalam lapangan itu saya mendapati ada dua jawaban. Lu sampai kadang-kadang istikharah. Makanya saya ada satu doa yang tidak pernah saya tinggalkan itu sekarang. Doa apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, yang benar tunjukin yang benar, yang salah tunjukin yang salah, supaya yang benar kamu mengikutinya, supaya kalau salah kami mampu meninggalkannya. Loh sampai itu pun kadang-kadang masih kita dibuat bingung akhi untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Makanya ini ada pengalaman pribadi. Antum boleh ambil, boleh tidak, tapi ini pengalaman pribadi. Saya pernah ngajar di satu tempat masjid tidak jauh dari masjid yang ada di kompleks sebelahnya. Di masjid kompleks sebelah itu ternyata ada pertengkaran dalam tanda kutip dua ustadz. Dua-duanya saya kenal, salah satunya saya kenal baik malah, jadi sahabat saya. Di masjid tersebut ada masalah-masalah yang sering berbeda antara ustadz ini dengan ustadz ini. Sama-sama lulusan Madinah. Sama-sama lulusan Madinah. Maka kemudian pertengkaran mereka di masjid itu sampai terdengar oleh komunitas-komunitas masjid di tempat lain. Salah satunya di komunitas tempat saya ngajar. Saya karena yang satunya saya bersahabat, ya saya datang sama beliau. Udahlah antum enggak usah terlalu ngegas gitu. Udah biarin aja. Kasihan umat nanti pusing. Enggak. Pokoknya saya akan sampaikan. Kalau dia salah saya akan sampaikan gitu. Saya akan tegur langsung ke dia langsung bla bla bla, panjang lebar dia. Sampai kontak-kontak masalah itu akhirnya saya pelajari apa sih yang diperdebatkan oleh dua orang ini. Yang satu sahabat saya, yang satu ya bukan teman saya tapi saya tahu karena beliau juga pelaku dakwah di Jakarta. Akhirnya kemudian saya itu sempat bingung ini yang benar yang mana ya. Sampai saya istikharah gitu. Dan akhirnya saya memandang bahwasanya sahabat saya lebih benar. Walaupun saat itu saya tidak tahu apakah jawaban saya ini objektif atau subjektif. Sampai akhirnya saya mendapati
sebuah kejadian. Sahabat saya yang satu itu meninggal dunia, sakit perut tiba-tiba parah, masuk ke ICU UGD, sampai kemudian beliau dalam waktu 1 hari 1 malam di ICU meninggal dunia. Hari Ahad malam Sabtu dini hari, Ahad dini hari, saya kemudian habis kajian mendatangi beliau, dan ketika saya datangi beliau ada sesuatu yang tidak bisa saya nafikan. Saya ketika datang kepada beliau, mayatnya itu ketika sebelum dikafani dan dimandikan dan dikafani, saya melihat itu dahinya berkeringat. Saya usap lagi, berkeringat lagi. Saya usap lagi, berkeringat lagi. Usap lagi, berkeringat lagi. Sampai beliau dikafani, kan ketika sebelum dibawa ke liang kubur masih dibuka wajahnya. Kita cium pun di sini masih berkeringat di sini. Padahal saya tahu betul ya, Rasulullah bersabda, yamutul mu'min bi'arqil jabin. Matinya orang mukmin itu selalu berkeringat dahinya. Ketika beliau meninggal, yang satunya nggak datang takziah. Ya sudah, sampai beliau dikuburkan, meninggal dunia beliau dikuburkan. Tiba-tiba beberapa hari kemudian saya mendapati sebuah hadis. Janganlah kamu mempercayai seseorang berlebihan, kata Nabi. Jangan kamu mendustakan seseorang berlebihan sampai kamu melihat bagaimana dia ketika dimatikan oleh Allah. Baru saya yakin, oh berarti sahabat saya itu yang insya Allah lebih benar daripada yang satunya. Itu kadang-kadang gitu ikhwan. Makanya pada zaman fitnah itu sulit sekali, susah mengenali kebenaran. Makanya jangan buru-buru merasa puas ketika mendapati ilmu, seakan-akan itu sudah puncak dari seluruh proses perjalanan antum ketika mencari kebenaran. Jangan fanatik. Kenapa? Kita tidak pernah ngerti siapa yang betul-betul berdiri di atas jalan yang benar dan siapa yang berdiri di atas jalan kebatilan. Makanya Abdullah bin Mas'ud saja pernah menyampaikan dalam salah satu perkataan beliau, satajiduna aqwaman yaquna ila kitabillah wa qad nabaduhu wa ra'atuhunihim. Kamu akan dapati satu masa orang itu bicara kitabullah dan sunnah, padahal kitabullah dan sunnah sudah dibuang di belakang punggung-punggung mereka. Nah, kita tidak ngerti. Makanya tadi saya sampaikan, laisa kullu ma yalma dhahab. Tidak semua yang berkilau itu emas. Dan itulah yang disebut dengan zaman fitnah yang kedua. Yang ketiga, kenapa kemudian disebut dengan zaman fitnah? Yang ketiga disebut dengan zaman fitnah itu yaitu adalah banyaknya kemunafikan. Banyak orang-orang munafik yang tersebar di antara umat, sampai kemudian menjadikan kaum muslimin itu mereka hidup di antara kantong-kantongnya orang munafik. Dan itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat ke-14, yaitu kemunafikan itu banyak tersebar di mana-mana. Hari ini zamannya, dan kita harus paham apa artinya munafik. Munafik itu ikhwan, kata munafik itu artinya dari kata nafak. Nafak itu apa? Sesuatu yang masuknya dan keluarnya itu berbeda. Itu yang disebut dengan kata nafak. Munafik itu ada dua, munafik amali dengan munafik i'tiqadi. Munafik amali tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Munafik amali itu apa contohnya? Kalau ngomong bohong, kalau berjanji menyelisihi, kalau dia diberikan amanat berkhianat, itu munafik amali. Yang kita bicarakan pada zaman fitnah bukan hanya munafik amali, tapi munafik i'tiqadi yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hadid ayat 14 tadi. Munafik i'tiqadi itu apa? Dohirnya Islam, tapi dalam hatinya menyimpan kebongkahan untuk membenci setiap syariat yang diturunkan oleh Allah. Kalau syariat itu tidak sesuai dengan kemauan dia tolak, dia hujat, dia buang, dan dia tidak malu dan tidak sungkan ketika dia membenci setiap syariatnya Allah. Itu munafik, akhi. Dan zaman fitnah itu banyak orang munafik. Bahkan ada satu riwayat yang disebutkan akan terjadi satu zaman ketika orang mukmin bersembunyi di balik ketiaknya orang munafik. Dan itu hari ini. Orang munafik di mana-mana tanpa kita kemudian bisa untuk membendungnya. Dan kita harus paham, ikhwan, munafik i'tiqadi itu merupakan salah satu di antara dosa yang paling berat ketika melakukan dosa kepada Allah setelah kesyirikan, itu kemunafikan i'tiqadi. Makanya sampai kita mendapati Imam Al-Qurtubi itu menyampaikan neraka itu punya 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu permukaannya. Di sisi apa? Orang-orang mukmin yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya dimasukkan ke neraka untuk kemudian dibersihkan dosa-dosanya sampai nanti dosanya selesai dihapuskan dengan adab, maka mereka nanti akan masuk surga dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Itu di permukaannya neraka. Ada yang kedua, siapa ini yang di sini yang di tengah? Yang di tengah adalah orang musyrik, orang kafir.
Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, Ummu Jamil, Walid bin Mughirah. Nah, ini di tengah, kekal mereka di dalamnya. Ada yang paling bawah. Yang paling bawah itu siapa? Orang munafik i'tiqadi yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa 145, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditaruh di dalam keraknya neraka yang paling dalam. Dan orang munafik ketika berada di kerak neraka ditutup oleh Allah dan tidak pernah dibuka lagi selama-lamanya. Siapa ini? Orang munafik. Ini loh. Hari ini zamannya orang munafik banyak betul. Orang munafik i'tiqadi itu banyak betul. Orang yang dohirnya Islam tetapi hatinya benci kepada syariat. Antum jangan nganggap ya bahwasanya orang munafik itu tidak sholat. Kata siapa? Orang munafik sholat. Jangan bilang orang munafik itu tidak puasa. Orang munafik puasa. Jangan bilang orang munafik tidak bangun masjid. Orang munafik itu pada zaman Nabi bangun masjid, namanya Masjid Dirar. Tapi di antara tanda besar yang dimiliki orang munafik itu apa? Walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka haji, satu, dalam hatinya itu mereka benci kepada syariat Allah. Kalau syariat itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, itu munafik. Itu munafik i'tiqadi. Di mana mereka? Di keraknya neraka yang paling dalam. Makanya orang munafik itu satu penyakit, dan salah satu di antara kesayangan di zaman fitnah itu apa? Kita akan berhadapan dengan orang munafik. Makanya sampai Umar bin Khattab itu ngomong sama Ziyad bin Khudair, ya Ziyad, ala ta'lama yahdimul Islam. Wahai Ziyad, kamu tahu nggak apa yang merusak Islam itu? Yang merusak Islam itu tiga. Satu, zalatul alim, keplesetnya ulama tetapi rajin diikuti dan tetap diikuti. Dua, jidalul munafik bil Quran. Akan datang satu masa orang munafik itu mendebat kamu, tetapi dia mendebat kamu dengan memakai dalil-dalil Quran. Dan orang munafiknya bisa jadi hafal Quran, bisa jadi antum cuma 3 surat yang terakhir dia hafal 30 juz. Kemudian yang ketiga, berkuasanya pemimpin yang menyesatkan dari kitabullah dan sunnah. Perhatikan nomor 2, jidalul munafik bil Quran. Kata Umar bin Khattab, yang merusak kaum muslimin itu adalah orang munafik yang dia hafal Quran tetapi mendebat kamu ketika kamu membela kebenaran, didebat oleh dia tetapi memakai dalil Al-Quran. Nah, itu orang munafik, ikhwan. Dan orang munafik, besar kebencian Allah kepada orang munafik. Makanya kalau antum membaca surat Al-Baqarah, Allah nerangkan tentang orang yang beriman cuma 4 ayat. Dari dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dari situ 4 ayat. Ketika Allah menerangkan tentang orang kafir pada awal surat Al-Baqarah cuma 2 ayat saja. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Masyaallah. Hafal. Kalau awal surat Al-Baqarah masih hafal. Kalau sudah 100 200 tidak ada yang melanjutkan. Kalau menerangkan tentang orang kafir 2 ayat. Tapi ketika di awal surat Al-Baqarah Allah menerangkan tentang orang munafik 4 ayat enggak, 5 ayat enggak, 6 ayat atau enggak, 13 ayat Allah menerangkan orang munafik. Kata Imam Ibnu Katsir. Kenapa? Saking bahayanya orang munafik itu. Makanya menangnya orang kafir di antara orang muslim itu bukan karena kuatnya orang kafir, tapi menangnya orang kafir di antara orang muslim itu apa? Karena banyaknya munafik yang membantu orang kafir untuk mendolimi kaum muslimin. Dan munafik itu dibenci betul oleh Allah. Kenapa? Munafik itu mereka menyimpan kejahatan mereka itu di hati, akhi. Orang munafik mungkin belum tentu dia berzina. Ada orang munafik belum tentu dia minum khamr. Ada orang munafik belum tentu dia korupsi. Tapi orang munafik dia itu menyimpan kejahatannya kepada Allah dengan hatinya. Dan apapun kalau sudah di hati itu harganya mahal di sisi Allah. Makanya orang munafik itu berat hukuman mereka di akhirat. Kenapa? Kejahatan mereka itu dengan hati mereka. Ya, insyaallah itu. Memang kalau di hati mahal, Ustaz. Loh, mahal. Orang itu dinilai apapun itu dari hatinya dulu. Coba kalau antum ada seorang ikhwan pingin sama perempuan, perempuannya nolak-nolak dia. Ada akhwat dikejar-kejar sama Pak Jo misalnya. Tidak mau Jojo. Udahlah sama saya aja, nggak mau. Sampai akhirnya misalkan akhwatnya terdesak di sebuah kondisi nggak bisa nolak, ya sudah ini aja. Kalau memang kamu tidak bisa berpindah hati kecuali kepada saya bersedia nikah sama kamu. Tapi ingat ya, hatiku tidak pernah untuk dirimu. Nah, untuk siapa? Untuk Mas Bambang. Kira-kira Pak Joko nggak ngaminin itu? Mikir-mikir dia.
Temennya Parjo ngomong, "Alah Jojo, udah kawinin aja, dapat rambutnya, dapat hidungnya." Tapi Parjo nggak mau. Kenapa? Hati itu hakikat. Antum tahu nggak kalau ada pelaku ada kerusuhan, polisi itu mengidentifikasi kejadian dengan dua, siapa aktor lapangan dan siapa aktor intelektual. Aktor lapangan paling 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi aktor intelektual bisa seumur hidup. Kenapa? Dia menyimpan kejahatannya itu di dalam hati dan pikiran dia. Orang munafik itu tidak melakukan kejahatan dengan kelaminnya, tidak melakukan kejahatan dengan tangannya, tidak melakukan kejahatan dengan kakinya, tapi dia melakukan kejahatan dengan hatinya. Dan itulah yang kemudian dibenci oleh Allah, karena apapun kalau sudah masuk ke hati itu ranahnya berat di hadapan Allah. Dan itu orang munafik zaman fitnah itu banyak. Jangan buru-buru mengatakan insya Allah saya nggak munafik. Jangan gitu, yang menjamin antum sopo. Makanya Hasan Al-Basri sampai berkata, "Faman khafahu fahuwa mu'minun, wa man amanahu fahuwa munafikun." Orang kalau merasa dirinya aman dari munafik, justru itulah orang munafik. Tapi orang kalau selalu khawatir dirinya itu munafik ataukah tidak dan dia takut, nah itulah justru orang yang beriman. Kita jangan buru-buru mengatakan saya nggak munafik, jangan gitu. Terus berusaha. Dan orang munafik itu, ikhwan, saya sampaikan, pada zaman fitnah banyaknya orang munafik. Hatinya orang munafik itu dikatakan oleh Rasulullah itu kolbu mangkus. Tahu kolbu mangkus? Hatinya terbalik. Hati terbalik itu coba antum sampaikan. Kalau kemudian hatinya orang kafir itu terkunci. Ini terkunci nih. Dia terkunci. Ini hatinya orang kafir. Kalau hatinya orang kafir terkunci, kalau hatinya orang munafik kata Nabi mangkus, dia terbalik. Kalau kemudian sudah mangkus gini, mau disuguhin air muntah, disuguhin teh muntah, susu muntah, coklat muntah, kopi muntah. Kenapa? Terbalik. Makanya nasihatin orang munafik itu jauh lebih susah daripada nasihatin orang kafir. Orang kafir itu terkunci. Betul, orang kafir itu terkunci. Tapi ketika terkuncinya orang kafir itu, gemboknya itu ada yang kenceng, ada yang gampang dibuka, terbuka. Makanya antum dapatin kan, ada orang kafir itu, mereka itu ada yang baru dengar ayat nangis. Pernah melihat gak tayangan sosial eksperimen itu di Eropa ataupun di Jepang itu? Orang-orang kafir jalan itu lalu lalang, kemudian didengerin Quran itu, duduk ada yang nangis gitu. Banyak yang masuk Islam gara-gara masalah yang sederhana, ada yang masuk Islam gara-gara bermimpi wudhu masuk Islam. Itu orang kafir. Karena orang kafir itu kuncinya ada yang kenceng, ada yang lemah. Sekali sentil saja dia bisa masuk Islam. Tapi kalau orang munafik itu biasanya akan menggigit kemunafikan itu sampai mati dia. Orang kalau sudah benci Al-Maidah 51, misal ya, saya nggak setuju Al-Maidah 51 ini, nggak cocok dalam konteks Nusantara. Dibenci Al-Maidah 51, biasanya akan digigit itu penyakit kemunafikan itu sampai mati. Makanya Allah menyampaikan apa? Fi qulubihim maradh. Fazadahumullahu. Tuh, antum apa ayatnya? Orang munafik itu di hatinya ada penyakit, tapi ketika di hatinya ada penyakit, Allah nambahkan penyakit itu. Makanya dalam Imam Ibnu Katsir diterangkan, dia biasanya orang munafik itu digigit sampai mati ketika dia membawa kemunafikan kalau sudah benci kepada syariat Islam. Dan orang munafik itu banyak zaman kita. Ya. Makanya kemudian kemunafikan itu orang yang benci syariat Islam, orang yang membenci Nabi, orang yang membenci syariatnya Rasul, orang yang membenci apa yang diturunkan Allah, itu termasuk orang kategori kemunafikan. Bahkan kadang-kadang mereka sholat, kadang-kadang mereka puasa, kadang-kadang mereka zakat, tetapi hatinya mereka menyimpan bongkahan untuk benci kepada ketaturan Allah dan Rasulnya. Nah, itu bisa jadi munafik. Dan zaman fitnah itu banyak munafiknya. Masya Allah itu. Ya. Makanya kita betul-betul memahami itulah yang ketiga, yaitu kenapa disebut dengan zaman fitnah. Disebut dengan zaman fitnah itu yang ketiga karena sesungguhnya banyaknya kemunafikan yang tersebar sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat ke-14. Kemudian yang keempat disebut zaman fitnah itu para ulama lalu menyampaikan yaitu banyaknya kesyirikan tersebar di mana-mana di dalam sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Allah menyampaikan pada surat Al-Baqarah 193,
wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Allah menyampaikan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, maka perangilah mereka supaya tidak terjadi fitnah. Fitnah pada surat Al-Baqarah 193 disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, banyaknya kesyirikan yang tersebar di mana-mana. Makanya kita hari ini menjumpai kesyirikan itu di mana-mana. Dalam bentuk apapun sudah kita menjumpai kesyirikan. Di televisi nasional ada sebuah program ratingnya tinggi, tetapi programnya isinya adalah kesyirikan. Dan ingat loh, dukun sekarang tidak sebagaimana dukun konvensional tahun 80-an pakai hitam-hitam, matanya melotot-melotot, kumisnya panjang dipuntir-puntir, akiknya ada 7, enggak gitu. Sekarang dukun sudah bereformasi, dia bertransformasi. Dukunnya pakai jas, operasi plastik mungkin, kemudian kelihatan cute. Nah, itu sama, itu sebenarnya adalah sebagai bagian dari kesyirikan. Makanya kesyirikan nyebar di mana-mana, itulah yang disebut dengan fitnah. Makanya betul apa yang dikatakan Nabi, sesungguhnya kata Rasulullah, wa ma antum fi syirki illa kasya'ratil baydha fi jildi sauril aswadi. Makanya Nabi mengatakan perumpamaan umatku yang jatuh dalam kesyirikan sebagaimana domba yang berwarna hitam, kata Nabi, dari ujung moncongnya sampai ekornya itu hitam, ada garis melintang putih. Garis melintang putih umatku yang selamat dari kesyirikan. Adapun hitamnya domba itu dari depan sampai belakangnya, itu menggambarkan umatku yang jatuh dalam kesyirikan. Saking banyaknya orang yang syirik. Dan bedanya syirik zaman sekarang dengan syirik zaman dulu itu apa? Kalau dulu tuh syirik itu masih mendingan, Pak. Orang itu syirik ketika lapang, tapi kalau sempit mereka tidak mau syirik. Kalau sekarang tidak lapang atau sempit, tetap orang itu berbuat syirik. Coba kalau dulu Pak, Rasulullah menyampaikan dalam surat Al-Ankabut, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najaw ilal bari idahum yusyrikun. Orang musyrik dulu kalau mereka naik kapal, tiba-tiba kapal mereka digulung dengan ombak yang tinggi, mereka tidak syirik, langsung da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tuh. Itu orang musyrik dulu tuh gitu. Kalau mereka sedang ketakutan, tidak ada yang mereka minta kecuali langsung kepada Allah. Jadi mereka tidak nyebutkan Lata, Uzza, Hubal, alah kelamaan menurut mereka. Muter-muter langsung, ya Allah selamatkan kami. Itu dulu. Kalau syirik hari ini, kata para ulama, lebih parah daripada kesyirikan pada zaman dulu. Apa? Mau lapang, mau sempit, tetap syirik. Mau sampai urusan cinta aja dibawa syirik kok. Cinta ditolak, dukun bertindak, nah, itu syirik. Makanya betul apa yang dikatakan Nabi, lu sampai moncongnya domba hitam sampai ekornya hitam, itu gambarkan umatnya Nabi yang jatuh dalam kesyirikan. Adapun tembolong-tembolong putih yang ada pada domba itu gambarkan umatnya Nabi yang selamat dari kesyirikan, dan jumlah mereka sedikit. Makanya syirik itu ngepung kita di banyak tempat atas nama bermacam-macam, atas nama tradisi, atas nama kebiasaan orang tua. Tapi intinya meyakini penguasa lain selain Allah, ketika Allah sudah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardi. Lu sampai syirik itu ikhwan afan ya. Kalau antum buka Play Store itu, antum ketik paranormal, itu muncul programnya ratusan paranormal itu. Nggak usah diketik. Saya aja sama aja. Sini langsung ketik paranormal. Nggak usah ikhwan, antum percaya mahanya aja. Cukup saya aja yang menjadi korban untuk nyari kata-kata itu. Karena ada ikhwan yang ngingetin saya tentang itu. Makanya kemudian itulah syirik di mana-mana dikepung. Sampai ketika kemudian orang mau mengajukan caleg, nanti kemudian dukun laris tempat parkirnya, rumahnya dukun itu sampai panjang parkirnya. Kan begitu. Makanya kemudian itulah yang disebut zaman fitnah, sampai-sampai terjadinya kesyirikan itu di mana-mana. Dan itu yang kita khawatirkan bahwasanya bisa menimpa kepada kita, padahal kita paham kesyirikan itu membakar tiket pertemuan kita di dunia dan di akhirat. Itu yang keempat, yaitu disebutnya dengan zaman fitnah. Kenapa disebut dengan zaman fitnah? Yaitu banyaknya kesyirikan dan kekufuran. Itu yang keempat. Yang kelima, para ulama menyampaikan kenapa disebut dengan zaman fitnah. Yang kelima, disebut dengan zaman fitnah karena sesungguhnya banyaknya cobaan dan ujian yang kita rasakan ketika kita beriman kepada Allah.
Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan mengira mereka dibiarkan untuk mengatakan beriman padahal mereka tidak diuji? Makanya orang ketika hidup pada zaman fitnah ujiannya banyak. Meninggalkan riba susah betul. Padahal pada zaman sahabat dan pada zaman para ulama terdahulu meninggalkan riba itu mudah. Kenapa mudah? Ya karena memang tidak terkondisi dengan riba pada zaman itu. Kalau sekarang enggak, mau gimana meninggalkan riba? Bahkan orang sampai terkesan berpikirnya sudah salah. Kalau saya enggak minjem riba terus saya nanti beli rumah gimana? Coba, itu kan sudah salah mikirnya. Itu sudah salah mikirnya. Kan semacam itu. Akhirnya orang itu ketika menjaga untuk mempertahankan keimanan itu ujiannya berat dan sulit. Bahkan hanya untuk menyelamatkan isi perutnya dari yang haram itu berat. Kita kalau kemudian makan, kita harus nanya sama tempat kita makan, apakah ini halal atau tidak halal, itu berat. Makanya kemudian disebut zaman fitnah. Ketika yang kelima maknanya zaman fitnah itu disebutnya zaman fitnah karena beratnya ujian yang kita rasakan kalau kita hidup pada zaman tersebut, ketika melakukan ketaatan dan ketika melakukan perbuatan amal soleh. Nah itulah yang disebut zaman fitnah. Jadi akhirnya kita sekarang mulai nangkep kenapa kok disebut zaman fitnah. Satu, banyaknya perselisihan. Dua, ketika kita mendapati samar-samarnya antara yang hak dengan yang batil. Tiga, kita mendapati kenapa disebut zaman fitnah karena banyak orang munafik di mana-mana. Yang keempat, syirik di mana-mana. Dan yang kelima disebut dengan zaman fitnah itu karena sesungguhnya disebut zaman fitnah karena ujian yang berat yang kita rasakan ketika kita menjadi hamba yang beriman. Setelah kita paham, sekarang kita bahas apa yang harus dilakukan keluarga-keluarga kita supaya betul-betul kita menjadi keluarga yang salimah, keluarga yang mendapatkan sifat yang keempat yang ada pada surat At-Tur, ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Maka kemudian para ulama menyampaikan ada beberapa poin, ada 5 poin yang harus kita lakukan sebagai bagian dari keluarga salimah supaya kita selamat pada zaman fitnah. Satu, yaitu yang pertama, harus betul-betul tidak pernah berhenti untuk mencari kebenaran dalam prosesnya ketika mencari ilmu. Harus betul-betul nyari ilmu terus. Karena kemudian apa? Nyari ilmu merupakan bagian dari keselamatan ketika kita pada zaman fitnah. Ilmu yang kita maksudkan pada poin ini adalah apa yang ditanya, apa yang disampaikan ulama, qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul, itulah yang disebut dengan ilmu. Ya. Karena apa? Tidak mungkin Pak, keluarga saya dan keluarga antum akan selamat sampai kemudian kita mencari ilmu tanpa kita fanatik, tanpa kita ta'assub, tanpa kita taklid. Maka carilah ilmu, karena ilmulah yang akan menyelamatkan kita pada zaman fitnah. Karena obat dari getirnya zaman itu adalah ilmu. Makanya ada sebuah riwayat disampaikan oleh Nabi, Dajjal nanti ketika muncul, maka Dajjal itu akan mendatangi, yang pertama itu salah satunya Arab Badui. Arab Badui itu didatangi Dajjal. Kemudian Dajjal akan berkata kepada Arab Badui itu, ana rabbuka, saya ini Tuhanmu. Arab Badui itu mengatakan, la innama anta Dajjal, enggak, kamu itu Dajjal. Loh, saya ini Tuhanmu. Fa'ti bihadalil, tunjukkan kalau kamu memang Tuhanku, tunjukkan dalilnya. Mana dalilnya bahwasanya kamu itu adalah Tuhanku? Apa yang kamu mau? Kata Dajjal. Yang kamu mau apa? Yang saya mau bangkitkan orang tuaku hidup dari kuburnya. Nah itu kecil, kata Dajjal. Kemudian Dajjal memberikan perintah kepada jin yang setia mengikuti Dajjal, serupakan wajahmu dengan wajah orang tua Arab Badui itu, dan kamu seakan-akan bangkit dari kuburannya mereka. Langsung setan mampu melakukan itu, masuk ke kuburan orang tua Arab Badui itu, menyerupakan wajahnya dengan wajah orang tua Arab Badui itu, kata Nabi. Bangkit dia dari kuburannya, menemui Arab Badui itu yang sebenarnya itu adalah jin, bukan orang tua aslinya. Maka orang tua itu berkata, nak, ini adalah Tuhanmu. Arab Badui itu langsung beriman kepada Dajjal, mendapatkan surganya Dajjal yang hakikatnya adalah nerakanya Allah. Dajjal kemudian mendatangi yang kedua, seorang pemuda yang kemudian Dajjal mengatakan, ana rabbuka, saya ini Tuhanmu. Pemuda itu mengatakan, la innama anta Dajjal, kamu itu adalah Dajjal. Enggak, saya ini Tuhanmu. Kamu Dajjal.
Kemudian pemuda itu dibunuh oleh Dajjal, disatukan kembali setelah dipotong tubuhnya, disatukan kembali setelah dibunuh. Kemudian kembali mengatakan, saya Tuhanmu, saya bunuh kamu, saya satukan kamu kembali. Kamu tetap Dajjal. Dan akhirnya pemuda tersebut disiksa oleh Dajjal, mendapatkan nerakanya Dajjal, tetapi hakikatnya mendapatkan surganya Allah. Para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini kepada kita, mereka menjelaskan kenapa Arab Badui tidak selamat dari Dajjal, kemudian anak pemuda tadi selamat dari Dajjal. Karena Arab Badui tidak ngerti ilmu, adapun pemuda tadi ngerti ilmu. Ketika dia faham bagaimana sifatnya Dajjal, ketika dia pelajari bagaimana Dajjal itu dan fitnah-fitnahnya, maka dia tegar mengatakan itu Dajjal, walaupun Dajjal itu berusaha untuk menipu dia dan berusaha untuk kemudian menipu dia dan mengelabui apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Nah itu Pak, ilmu. Makanya menjadi keluarga salimah itu kemudian tidak boleh jauh dari komunitas ilmu. Makanya kemudian kajian itu menjadi bagian dari keluarga salimah, yaitu kajian yang tidak menambah fanatiknya antum, tetapi kajian yang menambah semangat antum di dalam kebenaran. Karena kita tidak mungkin bisa mengetahui Dajjal kecuali harus pakai ilmu. Dan ilmu yang saya sampaikan itu ilmu tentang ilmu Allah dan Rasulnya, ilmu Allah dan Rasulnya. Makanya kita mendapati Dajjal itu ketika Nabi mengatakan maktubun ka'fa'ra, itu sesungguhnya di keningnya Dajjal itu ada tulisan ka'fa'ra, dan tulisan itu tidak mampu dibaca, kata Nabi, la yaqra'uhu illa mu'minun. Tidak ada yang mampu membaca tulisan ka'fa'ra pada keningnya Dajjal kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman, kalau antum bedah definisinya di dalam Al-Quran, orang yang beriman itu dua, memadukan ilmu dengan amal solih. Makanya kita nanti tidak bisa membaca itu kafaro dalam tulisan Dajjal kalau kita tidak memiliki ilmu dan tidak beriman. Sekarang itu kabur akhi. Wong la ilaha illallah jadi baca HTI kok. La ilaha illallah HTI kan gitu. Itu kabur. Makanya bisa jadi nanti ketika Dajjal itu muncul, dia ada tulisan kafaro itu di keningnya. Bisa jadi orang ngomong, ada ibu-ibu, itu loh Dajjal kafaro. Itu bukan kafaro Bu, itu huruf Korea. Karena bacanya itu karena dia tidak punya iman. Makanya ketika kita menjadi keluarga salimah, yang penting itu ajarkan anak-anak antum itu akidah, ikhwan. Ajarkan pertama kali kepada orang tua kita akidah. Wallah akhi, kita meremehkan ilmu akhirat padahal kita nanti akan tinggal selamanya di akhirat. Tapi kita ngejar terus ilmu dunia padahal kita hidup di dunia itu hanya sebentar. Makanya yang paling penting adalah bagaimana membangun akidah untuk umat dengan membangun akidah keluarga kita. Karena kita paham ilmu itu obat. Dari getirnya zaman fitnah itu adalah ketika kita ngerti ilmunya. Jangan sampai anak saya, anak antum nggak ngerti akidah, nggak ngerti tauhid, nggak ngerti ilmu, akhirnya dia blank tentang urusan akhiratnya, nggak ngerti kewajiban dia kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kemudian kita nggak ngerti dan tidak memahamkan ilmu, yang jadi korban anak dan antum. Kenapa? Anak kita kalau nggak solih, maka dia terkena fitnah. Kalau terkena fitnah, antum mati, saya mati. Anak kita mendoakan kita, doanya nggak pernah nyampe kepada kita, karena anak kita nggak solih ketika sudah terkena fitnah. Coba ikhwan, anak kita tidak solih, kita mati, tidak ada manfaatnya lagi untuk kita. Karena apa? Doa anak itu nyampe kepada kita itu syaratnya satu, waladun solih, harus solih dulu. Makanya kita kemudian harus mensolihkan anak kita. Ustadz memang kalau solih harus kemudian masuk pondok. Anak tidak pernah mengatakan semua anak harus masuk pondok pesantren. Yang terpenting itu akidahnya disampaikan supaya dia faham tentang urusan Allah dan Rasulnya. Ketika pada zaman fitnah, jangan diremehkan urusan akidahnya. Dan maaf, jangan menjadi orang tua yang sifatnya itu kayak pemadam kebakaran. Tahu pemadam kebakaran sifatnya orang tua itu? Pemadam kebakaran itu selalu hadir ketika masalah sudah timbul. Itu pemadam kebakaran. Ada nggak pemadam kebakaran yang datang sebelum terjadinya kebakaran? Tidak ada. Ngapain Pak kesini? Ini gedung mau terbakar nanti insya Allah. Makanya saya siap-siap di sini. Itu namanya merencanakan kebakaran. Loh, banyak orang tua itu tidak sadar bahwasanya dirinya pemadam kebakaran. Ketika dia menjadi orang tua pemadam kebakaran, tidak pernah menanamkan akidah, tidak pernah menanamkan tauhid, tidak pernah mengajarkan ilmu kepada keluarganya. Ya ketika ada masalah, lah baru mikir bagaimana solusinya. Itu salah. Makanya pendidikan ilmu itu penting.
Antum harus banyak belajar kepada para ustadz yang mengajarkan antum tentang sunnah, yang mengajarkan antum untuk tidak bermusuhan. Kenapa? Itu kunci selamatnya kita pada zaman fitnah. Tidak mungkin orang itu selamat pada zaman fitnah kalau dia tidak pernah mendatangi ilmu, akhi. Anak, obat dari getihnya zaman fitnah itu ilmu. Dan saya sampaikan ya analogi gampang supaya antum mikir. Antum tahu nggak di sini di Balikpapan yang terkenal itu Pertamina. Antum tahu nggak berapa puluh tahun kita harus sekolah supaya bisa masuk di Pertamina? 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kuliah 4 tahun. Totalnya 16 tahun hanya untuk ngelamar di Pertamina, dapat kursi di belakang meja, ngerjain kemudian tugas selama 1 bulan, dapat gaji antara 1 sampai 100 juta. Sekolahnya 16 tahun. Kalau di Pertamina saja sekolahnya 16 tahun, itu pun belum tentu antum diterima di Pertamina. Itu pun kemudian antum harus sekolah 16 tahun supaya bisa diterima di Pertamina, apalagi surganya Allah. Lah hari ini tuh banyak orang yang menganggap bahwasanya surga itu lebih rendah kualitasnya daripada tempat kerja kita. Mau kita aja tamat SD aja nggak berani ngelamar ke Pertamina kok, akhi. Ada nggak yang tamat SD ngelamar ke HRD? Tamat mana, Pak? Tamat SD Impres 03. Terus pengen apa di Pertamina? Saya pengen jadi manajer. Itu di telepon security ada orang gila nyalon di Pertamina. Tidak boleh nyalon di Pertamina, kalau nyalon presiden boleh kalau gila. Kan gitu Rasulullah. Makanya kemudian kalau kemudian kita di Pertamina butuh 16 tahun sekolah, kemudian apakah kita ketika mendapatkan surga kemudian kita tidak pernah ngikutin taklim gitu? Ya tidak bisa ya kawan. Gimana kita akan selamat? Dan salah satu pendidikan yang penting akidah kita. Ingat loh ya, akidah yang kemudian mengajarkan kita semangat wala wal bara, akidah yang mengajarkan kita untuk mencintai orang beriman, ngikuti Nabi, itu yang menyelamatkan kita dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Makanya orang yang paling dibenci oleh Allah itu siapa? Orang yang berzina. Bukan orang berzina tak yang dibenci oleh Allah. Apakah orang yang dibenci oleh Allah peminum khamr? Bukan hanya peminum khamr yang dibenci oleh Allah, tapi Nabi mengatakan abghaddur rijal indallahi alimun bidunya jahilun anil akhirah. Orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit, orang yang ngerti masalah dunia tapi tidak paham urusan akhirat. Dan itu bisa sana bisa sana. Makanya ngaji itu penting, wajib, bukan siraman rohani. Anak paling tidak suka kalau menyebut kajian itu dengan kata siraman rohani. Kenapa? Itu akhirnya menghasilkan kesimpulan kalau lagi rohaninya baik-baik aja tidak ngaji dia. Ayo ngaji enggak? Kenapa? Rohani saya lagi basah. Ini enggak lagi dibun. Karena kemudian menganggap bahwasanya kajian itu hanya siraman rohani. Kajian itu bagian dari ilmu yang menyelamatkan kita dari fitnah dajjal, itu ilmu, ikhwan. Makanya fahamkan anak antum akidah dari kecil. Apa harus di pondok Ustaz? Enggak. Silahkan anak antum jadi dokter, silahkan anak antum jadi arsitek. Tapi arsitek dan seorang dokter yang faham tentang akidah. Makanya antum dari pertama kecil itu harus mendidik mereka benar-benar, ikhwan. Anak saja ini, lihat ke anak saya Ja'far dan Basam yang kecil-kecil. Anak itu sudah pengen nanti ketika agak besar, saya pengen kenalkan dia kepada Ustadz, saya pengen bawa ke pondok, memperkenalkan mereka kepada komunitas yang solih. Kenapa? Hidupnya Basam nanti, hidupnya anak antum nanti itu jauh lebih berat daripada hidupnya kita hari ini, ikhwan. Kalau saya hidup hari ini saja, kadang-kadang saya sempat istikharah ketika saya tidak ngerti jawaban, sampai membuka 10-20 kitab tidak menemukan jawabannya. Apalagi anak saya nanti ketika anak saya besar. Makanya kalau antum dan saya kok tidak membekali akidah untuk anak kita, lalu kita menganggap zamannya anak kita itu ringan, berarti antum lagi mimpi panjang dan ditipu oleh setan dalam mimpi itu. Berat, ikhwan. Makanya itulah yang menjadikan kita mempelajari ilmu, memperkenalkan komunitas ilmu pada keluarga kita. Ya, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Tentunya ketika Ika mengikuti majelis ilmu, jangan saya juga sampaikan, jangan terlalu sering, juga itu juga tidak bagus. Kenapa jangan terlalu sering? Karena terlalu sering itu membuat jiwa kita bosan. Dalam agama tidak diperkenankan juga terlalu sering mempelajari agama itu. Mempelajari ilmu agama jangan terlalu sering. Kenapa? Jiwa kita cepat bosan. Makanya khutbah Jumat itu yang paling baik yang sebentar atau yang lama? Yang sebentar. Karena kalau terlalu lama, bosan jiwa itu.
Makanya kemudian Abdullah bin Mas'ud pernah diminta oleh para tabi'in, "Mbok diajarkan kami sehari 3 kali." "Enggak, saya ajarkan sehari sekali buat kalian." Kenapa? Begitulah yang diajarkan Nabi kepada kita. Ngaji juga kemudian wajib, tapi terutama kalau antum mengajak istri, enggak usah sampai ngaji itu sehari 6 kali, itu enggak usah. Ustadznya cuma ngisi 3 kali, antum 6 kali gitu. Lama-lama bosan. Yang seimbang, jangan terlalu sering, jangan terlalu lama. Dan itu merupakan bagian dari cara kita untuk menjadi keluarga salimah pada zaman fitnah. Dibuat lagi lebih terstruktur ngajinya, akidahnya sudah ngaji sampai di mana, Riyadhus Shalihinnya sampai mana, Mukhtasar Minhajul Qadirnya sampai mana, itu terstruktur lagi. Jangan sampai antum ngaji lama, tidak pernah terstruktur, tidak pernah ada peningkatan. Kalau ditanya sama orang lain, sudah ngaji berapa lama? 10 tahun. Apa saja yang dipelajari? Ya itu saya juga bingung apa saja yang dipelajari. Jangan gitu. Tapi terstruktur satu-satu, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita pengen menjadi keluarga salimah pada zaman fitnah, yang kedua yaitu adalah memastikan bahwasanya kita termasuk orang yang berkomitmen untuk menjadi bersaudara di antara orang yang beriman. Jadilah air, akhi, jangan menjadi api. Jadilah jarum, jangan menjadi gunting. Kalau pada zaman fitnah itu, antum tahu bedanya api dengan air? Api sifatnya membakar, air sifatnya mengademkan. Gunting sifatnya merobek-robek persaudaraan, jarum sifatnya yaitu merekatkan persaudaraan. Jadilah antum seorang ikhwan, seorang akhwat itu kayak jarum dan air, sifatnya ngademin, sifatnya itu kemudian merajut persaudaraan. Jangan menjadikan diri kita bagaikan gunting, jangan menjadikan diri kita bagaikan api yang kemudian membakar. Harus bersaudara-saudara, terutama ketika kita hari ini menghadapi musuh yang besar. Makanya kemudian yang kedua menjadikan diri kita pada zaman fitnah itu memperbanyak orang solih, dan kita bersabar dengan mereka, dan kita harus merajut persaudaraan dengan orang solih. Kenapa Ustadz? Karena itu yang akan mengingatkan kita kalau kita jatuh dalam kesalahan. Dan ingat, kalau antum semakin banyak referensi orang solihnya, maka semakin antum nyaman. Nanti kalau antum meninggal dunia, disolati 40 orang solih, maka antum akan mendapatkan syafaat dari 40 orang solih yang antum kenal. Makanya semangatnya ngaji itu nyari saudara, bukan nyari musuh. Antum kalau sudah punya 40 orang solih, dan itu termasuk ring pertamanya antum, Nabi mengatakan barang siapa yang meninggal dunia disolati 40 orang solih yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, maka yang disolati mendapatkan syafaat. Kita perbanyak referensi kita bersama orang solih, karena zaman fitnah kalau sendirian itu susah, sulit. Harus bareng-bareng, karena orang solih itu bisa melihat titik lemahnya kita ketika kita menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Orang itu melihat titik lemahnya kita. Makanya kalau zaman fitnah bukan menebarkan permusuhan, tetapi menambah persatuan di antara orang yang beriman dan menambah kebersamaan, karena musuh kita terlalu besar, ikhwan. Saya sampaikan ya, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu berkata dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-23, "Wan nasu ya'lamuna annana bainal Hanabilah wal Asy'ariyah wasyatun wa munafaratun wa ana kuntu min a'dhamin nasi ta'lifan liqulubil muslimin." Kata Ibnu Taimiyah, orang itu faham terjadi perbedaan antara saya, pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal, karena Ibnu Taimiyah itu pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal, dengan kalangan Asy'ariyah ada perbedaan, dan perbedaan itu cukup tajam. Tapi walaupun ada perbedaan, kata Ibnu Taimiyah, saya adalah orang yang paling berkomitmen untuk mengajak orang untuk saling bersatu. Kenapa Ibnu Taimiyah itu berkomitmen orang untuk mengajak bersatu? Karena saat itu Imam Ibnu Taimiyah menghadapi musuh besar yang bernama bangsa Tartar. Kita ini menghadapi musuh bareng-bareng besar, dan musuh-musuh kita itu kemudian seakan-akan tidak pernah tidur untuk memadamkan cahaya agama Allah. Loh, kok kita masih bermusuhan itu, terus apa yang kita peroleh dan apa yang kita dapatkan? Makanya tadi malam, mungkin ingat, saya kan menyampaikan tadi malam itu, kalau misalkan orang Suriah, orang duduk bersama kita, melihat kita hanya beda taklim, kemudian kita bertengkar, apa kira-kira yang diomongkan sama mereka? Mereka akan berkomentar, antum tega sekali bertengkar, berselisih, padahal kami narik nafas saja kami itu kesakitan ketika kami disiksa. Itu masalahnya kita, ikhwan. Itu masalahnya kita. Masalah Uighur itu masalahnya kita. Kenapa? Mereka itu saudara iman kita.
Loh, kalaupun kita pengen bermusuhan, nanti gitu loh, setelah kemudian kaum muslimin itu kita bela kehormatan mereka satu persatu. Kalau memang fitrahnya antum suka bermusuhan. Tapi di sini kemudian akhirnya kita paham yang kedua itu apa? Kita itu membutuhkan kebersamaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwan, ya. Ketika kita menjadi bagian dari keluarga salimah pada zaman fitnah. Yang ketiga, menjadi keluarga salimah pada zaman fitnah. Yang ketiga itu apa? Mengamalkan yang wajib dan yang sunnah. Jangan diremehkan yang sunnah, jangan diremehkan yang wajib, karena itu merupakan bagian dari cara Allah menyelamatkan kehidupan kita. Yang sunnah-sunnah kita lakukan, ya kita kerjakan, ya. Karena salah satu di antara perbuatan yang akan menjadikan kita dilindungi oleh Allah itu ketika kita mengamalkan yang sunnah. Jangan dianggap Allah ini cuma sunnah, jangan gitu. Coba perhatikan, kenapa Nabi Yunus itu ditolong oleh Allah? Nabi Yunus itu ditolong oleh Allah karena kebiasaan sunnahnya Nabi Yunus yang selalu berzikir kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat As-Saffat, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau Yunus itu tidak menjadi orang yang bertasbih kepadaku, maka aku biarkan Yunus itu di dalam perutnya ikan paus. Tapi karena Yunus suka bertasbih, aku selamatkan Yunus dari perutnya ikan paus. Sunnah kita lakukan, ajarin anak-anak kita sunnah. Sunnah itu kan mencakup detail seluruh kehidupan kita. Antum tahu nggak, syariat yang begitu detail ngatur kehidupan kita itu syariat sunnah. Nggak ada yang tertinggal itu. Sampai urusan ludah diatur dalam sunnah, urusan bersin diatur dalam sunnah. Ludah saja kalau antum tahu ya, ludah itu kalau kita bedah saja sunnahnya banyak. Apa sunnahnya ludah? Satu, kita tidak boleh beludah ke arah Ka'bah. Kenapa nggak boleh beludah ke arah Ka'bah? Karena nanti akan kembali ludah itu ke kita pada waktu hari kiamat. Makanya kalau sebelum beludah buka itu kompasnya, oh Ka'bah sono, beludahnya sono. Satu, masalah ludah. Dua, masalah ludah, kalau kita lagi sholat, bacaan kita terganggu, kita disuruh meludah ke sebelah kiri. Nanti insya Allah kata Rasulullah itu setan yang namanya khonjab yang mengganggu antum dalam sholat, ludahin sembari antum membaca isti'adzah. Ludah itu yang kedua, insya Allah. Tapi kalau setelah antum beludah kok tidak hafal-hafal, nah itu berarti bukan salahnya setan, salahnya antum sendiri yang lemah iman dan lemah hafalan. Mungkin setannya mikir kok saya yang disalahin. Itu yang kedua. Yang ketiga dalam aturan ludah, yang ketiga ludah itu memberikan kepada kita apa? Yang ketiga aturan ludah itu kalau antum sakit disuruh ludah, tempelin ke tanah, usapkan ke bagian tubuh yang sakit sembari kita membaca bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa sakimuna bi'idni rabbina. Ludah itu tiga. Empat, anak antum lahir, antum kasih itu tahnik, antum cocol-cocol itu korma, ludah yang sudah campur dengan korma masukkan ke langit-langit mulutnya anak antum. Empat. 5, kemudian ludah itu najis atau tidak najis. 6, itu masih banyak, itu baru ludah. Kalau saya terangkan itu sampai panjang, itu ludah, belum gunting kuku, belum kemudian masalah rambut. Karena masalah yang paling detail dalam kehidupan kita itu sunnah. Sunnah itu bukan milik kelompok, sunnah bukan milik golongan, sunnah bukan miliknya ustadz siapapun, sunnah itu miliknya Rasul. Antum yang memiliki sunnah, saya memiliki sunnah, dan itulah yang menjadi kewajiban kita, ngamalin sunnah yang menyebabkan kita selamat pada zaman fitnah. Yang keempat, saya singkatkan, yang keempat itu apa? Yaitu banyak berdoa dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi supaya kita terjaga dari fitnah. Salah satu doa yang tidak pernah saya tinggalkan hari ini sudah hampir 3 tahun terakhir, doa saya ketika mengikuti apa yang diajarkan Nabi dalam riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, saya berlindung dari seluruh macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Dan itu doa yang diajarkan Nabi supaya kita terjaga dari fitnah. Ayo kita coba sebutkan bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Nah, itulah doa yang diajarkan Nabi supaya kita terjaga dari fitnah karena kita hidup pada zaman fitnah. Yang kelima, yaitu bersabar ketika mendakwai keluarga kita. Karena banyak orang ketika dia pengen menjadi keluarga yang salimah, tidak sabar mendakwai keluarganya. Padahal mendakwai keluarga perlu kesabaran supaya keluarga kita mendapatkan kebenaran dari proses kesabaran kita ketika mengajak mereka kepada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab.
5 poin itulah yang menjadikan kita menjadi keluarga salimah pada zaman fitnah. 1, yaitu adalah bagaimana kita mempertebal ilmu kita dalam akidah dan tauhid. 2, berkomitmen untuk saling bersaudara satu dengan yang lainnya. 3, mengerjakan yang wajib dan memperbanyak yang sunnah. Yang keempat, jangan lupakan doa, karena doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab, dan doa itu perisai bagi orang yang beriman. Doanya pada zaman fitnah, Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Yang kelima, kalau bapak ibu sudah menjadi orang yang paham agama, kok mendapati pasangan belum paham, sabar. Karena apa? Sabar itu diperlukan untuk menjaga keluarga kita dari fitnah yang mereka dapatkan kalau kita tidak sabar menghadapi mereka. Allah alam bisawab. 5 itulah yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan kebaikan atas apapun yang kita pelajari hari ini. Semoga kita menjadi keluarga-keluarga salimah pada zaman fitnah, keluarga yang tidak mendapatkan kerusakan dari fitnah yang kita jumpai pada zaman ini. Ini yang saya sampaikan. Buah sudah dihidangkan. Ini sinyal kajian diganti dengan tanya jawab. Ini karena buahnya sudah di sini, jadi kita cukupkan kajian kita ganti dengan tanya jawab.